Wa yu'maru lan den perintah sapa dusiban wong sing duweni sifat cilik zakaron iku lanang au unsa to wadon mumayyizun tur pinter dian soro kelawan yen dadi sapa sopi yakulu iku mangan sapa sopi waya srobu lan minum sapa sopi waya stanji lan cewok sapa sopi wadau kale suwijine sopi ai yajibu tegese wajib ala kullen ing atase saben-saben bin abawaihi saking bapa ibune sopi wa in alas nadyan saben dhuwur sapa kullen. Sumal wasi nuli ing atase wong sing den wasiati wa ala malikir raqiqi lan iku tetep ing atase wong sing duweni budak anyak murahu utawi yen perintah sapa malik ing raqiq dia kelan salat ai salat iki salat walau kodoan senadyan iku kodo Wabi jami'i syurutiya lan perintah kelawan sekabehane syarat-syarat salat bisa be'en ing dalem sause umur pitu ai ba'da sab'en tegese sause pitu minasinina saking taune ai ing datamania tegese ing dalem nalika sempurnane sab'en wa in mayyaza senadyan pinter sapa sopi kobla dalam satmi sampai sini wayang bagi lan sayukiyo ma'asyi batil amri ing dalam semertane tetembungan perintah atah di dua pemeden-medeni wa yudrobu lan den pukul dorban kelawan pemukulan waira mubarrikhe kang orang nglarani wujuban kelawan wajib sapa sobi mau miman saking wong dzukira kang den tutur sapa man alaiya krana ing atase salat ai ala tarkiyah tegese krana ninggalake salat walau qodhoan senadyan iku qodho au taroka to ninggalaken sopi syaraton ing syarat min syurutiya saen boro syarat salat li asren ing dalem sause umur 10 ai tasdik malia tegese ing dalem sause nyempurnaaken 10 tahun il hadis sahih krana hadis kang sahih rupane muru merintau sira kabeh asyopi yang bocah cilik bisolati kelan salat ila balago sab'a sinina endal nalika tumeka sapa sopi ing 7 taun wa ila balago nalika tumeka sopi asra sinina ing 10 taun fadribuhu alaiha mongko mukula sira ing sopi alaiha karena ninggalaken salat kasaumen kaya poso atau kau kang kuat sapa sopi ing saum fa innahu mongko sak temene sopi yuk maru bihi iku den perintah sopi kelan saum bisa be'en karena umur 7 tahun wa yudrobu lan den pukul sapa sopi alaihi karena ninggalaken poso li asren ing dalem sause usia 10 tahun kasolati hale tetep kaya dene salat wa hikmatu dalika utawi hikmahe mengkono yuk maru lan yudrobu atamrinu ku gladi alal ibadati ing atase ibadah liya ta'awwadaha drapun yentong biasaaken sapa sopi ing ibadah fala yatrukuha mengko ora ninggalaken sapa sopi ing ibadah wa bahasa lan bicara sapa al-adrai Imam Adrai fikin ing sawiren ing dalam budak kang cilik kafirin kang kafir natroko kang ngucap sapa kin ing sawir bisyadataini kan syahadat loro annahu ing sak temene kelakuan iku yuk maru den perintah sapa qinin sawir nutuban kelawan sunah bisolati kelan salat waso milan puasa wa bahasalan bicara waya khusu lan bergrandai utawa yuhasu lan den grandai sapa sikinen sawir wa yuhasu lan den grandai sapa qinin sawir alaihima ing atase salat lan saum min wa didarbin sange tambo mukul liya lafa al khaira drapun yento nglulut sapa penen sawir biasana sapa penen sawir al khaira ing kebagusan baca buluhi dalam sause gedene kinen sawir wa in aba senadyan pangkang ora padha apa al qiyasu kias ora nrimo apa kias dalika ing mengkono yuk maru ing taus ketut apa baksul adroi wajib lan wajib aidan hale maneh alaman ing atase wong marro kang wis keliwat sapa man
nahyu apa nyegah sobi anil muharramati saking barang kang den haramake wa ta'limuhu lan mulang sobi al wajibati ing pira-pira perkara sing wajib wa nahwaha lan sepadane wajibat min sa'iri syara'i adh-dhahirati saking sekarine pira-pira syariat kang dohir walau sunnatan senadyan iku sunnah kasiwaking kaya dene siwak wa amruhu bidzalika lan wajib apa merintah si sobi kelawan mengkono wajiban wala yantahi lan ora tutup habis entek wujubu mamarro apa kewajiban barang kang wis kliwat apa ma alaman ing atas wong marro kang wis kliwat sapa man illa bibuluhi kejaba kelawan balege si sobi rasyid dan hale pinter wa ujratu ta'limihi dalika utawi ongkos biaya mulangaken sobi dalika ing wajibat kal Qur'ani kaya dene mulang Qur'an wal adabi lan tata krama fi malihi ku tetep ing dalem bondone sobi summa ala abihi nuli ing atase bapake sobi summa ala ummihi nuli ing atase ibune si sobi. Permasalahan tentang anak kecil. Anak kecil baik laki-laki ataupun perempuan, asalkan dia sudah tamyiz, itu disuruh untuk melaksanakan sholat. Tamyiz itu bagaimana? Yaitu dia bisa makan, minum, bersuci sendiri. Dia bisa mandi sendiri. Artinya, kedua orang tuanya sampai ke atas, kakek dan neneknya, atau orang yang diwasiati oleh si ayahnya, atau pemilik budak, itu wajib untuk menyuruh si anak kecil, baik budak tersebut, agar melaksanakan sholat. Meskipun sholatnya sholat qadha. Jadi ketika seorang anak kecil itu belum sholat subuh sampai kawanan, maka disuruh qadha. Dan disuruh pula untuk memenuhi syarat-syaratnya. Kalau memang anak kecil itu sudah mencapai usia 7 tahun secara sempurna. Jadi 7 tahun sempurna itu artinya dia ulang tahun yang ke-8 ya. Ulang tahun yang ke-8. Meskipun sekarang itu banyak sekali anak kecil yang tamyiz sebelum usia 7 tahun. Saya ini bocahku pinter-pinter 5 tahun udah iso main COC. Itu COC itu termasuk tamyiz itu ya. Pinter bin senjatane. Kemudian chattingan barang jaluk koncone itu udah pinter itu. Di samping suruh itu harus ditakut-takuti. Ayo sholat, kalau nggak sholat nanti dimasukkan ke dalam neraka sakor. Jadi takut-takuti. Kalau kamu nggak sholat nanti nggak, saya kasih uang jajan. Kalau kamu nggak sholat nanti saya taruh dalam almari. Jadi harus ditakut-takuti biar dia itu mau menjalankan sholat. Begitu pula si anak kecil tadi dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. Hukumnya itu wajib, memukulnya itu hukumnya adalah wajib. Kalau memang si anak itu meninggalkan sholat meskipun sholat qadha atau meninggalkan beberapa syarat-syaratnya. Ini kalau memang si anak sudah usia 10 tahun sempurna, jadi masuk ulang tahun yang ke-11. Ini berdasarkan hadis sahih yang berbunyi, perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mencapai usia 7 tahun. Dan ketika mencapai usia 10 tahun, maka pukullah jika dia meninggalkan sholat. Dikiaskan sholat adalah puasa yang mampu dikerjakan si anak. Si anak itu disuruh untuk mengerjakan puasa, menunaikan puasa, melaksanakan puasa. Dia juga dipukul kalau sudah usianya 10 tahun. Sama halnya dengan sholat. Jadi anak itu kalau bisa dilatih poso dino dari kecil. Kalau nggak pernah nanti sampai tua nggak bisa puasa dia. Makanya dia harus dilatih. Apa sih alasan atau hikmah yang tersembunyi dari kewajiban dan sampai memukul tadi? Jawabannya yaitu mengajar si anak, membimbing si anak agar terbiasa melaksanakan ibadah. Sehingga anak tersebut tidak akan meninggalkan ibadah. Bagaimana dia bisa disebut orang yang bertanggung jawab kalau dia itu tidak tanggung jawab dengan kewajiban dia bersama dengan Allah.
subuh wae kok jadi imam rumah tangga. Sulit. Maka dia harus diberi pelajaran agar terbiasa melaksanakan sholat, tidak ditinggalkan dengan seenaknya sendiri. Imam Al-Adra'i membuat diskusi tentang budak yang kecil dan kafir. Namun budak yang kecil tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini bagaimana? Kalau melihat si anak kecil itu kafir, syahadatnya kan nggak diterima, harus menunggu balik. Tapi kalau melihat dia sudah baca syahadat lalu muslim, maka wajib untuk disuruh. Bagaimana ini? Menurut Imam Al-Adra'i dia tetap disuruh. Hukumnya sunnah. Tadi kan kalau anaknya orang muslim hukumnya adalah wajib. Kalau ini sunnah, disuruh untuk sholat, disuruh untuk puasa, dan dianjurkan, tapi tanpa ada pemukulan. Kenapa? Agar si anak kecil tadi terbiasa melakukan kebaikan setelah dia balik. Jadi si budak itu intinya itu Imam Al-Adra'i ini separuh-separuh. Mau mengatakan diterima Islamnya ya enggak lah. Tapi tidak lantas ketika tidak terima terus tidak diajari sholat ya enggak. Jadi biarkan dia tetap disebut kafir tapi tetap diajari untuk melaksanakan sholat. Secara kias itu enggak diterima. Kenapa? Karena kiasnya si anak tersebut belum disebut orang Islam. Kan dia orang kafir. Adapun bacaan syahadat anak kecil kan tidak diterima. Wong syaratnya muslim kudune, mukallaf kudune oke, terus balik. Sementara dia belum balik, maka Islamnya nggak diterima. Kalau Islamnya nggak diterima, otomatis dia bukan orang Muslim. Kalau bukan orang Muslim, maka tidak disuruh untuk melaksanakan sholat. Kan sholat syaratnya udah Islam, dan di Islam banyak orang kok. Syaratnya nggak diterima. Tapi Al-Adra'i alasannya konstitusi. Dia menggunakan inti dari syariat itu agar membiasakan si anak kecil itu melaksanakan sholat. Maka meskipun cara kias tidak sesuai, tapi beliau membuat diskusi agar melaksanakan perintah kepada si kafir kecil budak yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu juga orang-orang tadi, kakek, nenek, ayah, papa, oma, kabeh diwajibkan untuk mencegah si anak kecil melaksanakan perbuatan haram dan mengajari dia hal-hal mana yang wajib, syariat-syariat mana yang zahir. Meskipun itu sunnah, misalnya gosok gigi, siwakan, itu hukumnya juga sunnah. Tapi si orang tua wajib untuk memberitahu. Kemudian menyuruh si anak agar melakukan kewajiban-kewajiban atau kebaikan-kebaikan tadi. Kewajiban tersebut menyuruh si anak tadi itu tidak akan berhenti. Terus-menerus menjadi kewajiban orang tua mendidik anaknya. Kecuali si anak sudah mencapai usia balik dalam keadaan pinter. Nenek anak bodoh wajib dikandani. Jadi nek wis SMP, wis SMA, anaknya juga ngerti sholat, anaknya jek bodoh, wong tua tetap kewajiban. Orang kok pas balik dia ngomong, saya nggak mampu lagi mendidik anakku. Kok iso? Kenapa dari kecil dulu nggak dipesantrenkan? Itu orang tua nanti yang dituntut di akhirat. Kok enak menanggal ngetok kayak bapak nggak tanggung jawab? Tidak bisa. Harus dididik, tahu agama, akhlaknya baik. Itu kewajiban orang tua. Koro-koro nih kayak kecilian, dia anak gak dikarepno, akhirnya gak dididik tuh, salahnya sopo. Wajib itu dididik terus. Sampai kapan? Sampai si anak balik dalam keadaan pintar. Pertanyaannya, ongkos pendidikannya dari mana? Pendidikan Al-Quran, TPQ, pendidikan pesantren, baca kitab, adab, etikanya. Ongkos biaya pendidikannya ini dari mana? Apa mencari beasiswa atau gimana? Jawabannya pertama dicarikan dari hartanya si anak. Nek menawa anak suke baru diwenehi wasiat atau berdinak oleh orang lain kaya raya, ya, maka diambil dari hartanya si anak. Kalau enggak, ya dari ayahnya. Kalau enggak,